Novel audio Cincin Kaisar Naga 4640 hingga 4642. Melihat formasi yang menghilang, Qian Yue dan Brother Yao Mei tercengang. Terutama Qian Yue, dia terkejut dan kepalanya berdengung. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Formasi yang dia pikir tidak bisa dipecahkan dengan mudah dipatahkan oleh sentian. Anda harus tahu bahwa Tuan Luan menghabiskan banyak energi untuk mengatur formasi ini. Qian Yue bahkan mencobanya pada saat itu. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menggoyahkan formasi itu sama sekali. Tapi sekarang sentian mematahkan formasi dengan mudah. Dia tidak tahu bagaimana sentian melakukannya. Sudah kubilang, formasi ini tidak bisa menjebakku sama sekali. Sentian berjalan menuju Qian Yue selangkah demi selangkah. Mata Qian Yue dipenuhi ketakutan dan dia terus melangkah mundur. Kakak Yao Mei gemetar dan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Keduanya putus asa saat ini. Bahkan formasi ini tidak dapat menjebak sentian, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka berdua untuk menghentikan sentian. Lakukan, tangkap dia. Semakin banyak Qian Yue berteriak, semakin banyak biksu dari rumah Kui yang bisa melakukan apapun terhadap sentian. Sekarang selama kita menahan sentian dan menunggu Master Ku itu dan Luan tiba, kita bisa menjatuhkan sentian dalam satu gerakan. Ketika lebih dari selusin biksu melihat ini, mereka semua menyerang sentian bersama-sama. Qian Yue dan saudara Yao Mei buru-buru berlari keluar dari tambang, melompat dan langsung menuju puncak gunung. Sebagian besar dari selusin biksu dari rumah Kui ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat. Sentian tidak akan menganggapnya serius sama sekali, tetapi agar tidak menghancurkan urat batu roh peri, sentian hanya bisa bergegas keluar dari lubang tambang dengan tergesa-gesa. Ketika selusin biksu melihat ini, mereka juga mengusirnya. Mereka mengira sentian takut. Tapi saat mereka bergegas keluar dari lubang tambang, mereka melihat sentian melayang di udara, menunggu mereka dengan tenang. Lebih dari selusin biksu saling memandang dan kemudian menyerang sentian. Sekelompok semut geplek. Sentian mendengus dingin, lalu gas di telapak tangannya terbakar habis-habisan, lalu dia mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Api memenuhi langit dan langsung mengelilingi selusin biksu. Ratapan itu terdengar satu demi satu. Selusin biksu semuanya terbakar oleh api dan jatuh ke bawah tebing satu demi satu. Suara itu membuat Qian Yue dan Brother Yao Mei menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat lusinan biksu Mahayana dimusnahkan oleh sentian dengan satu telapak tangan, keduanya hampir kencing ketakutan. Setelah berlari kembali ke puncak gunung, saudara laki-laki Yao Mei dengan cepat berlari ke tempat saudara laki-laki, saudara perempuan dan Yao Mei Xiongkuo di penjara, dan membawa ketiga orang itu keluar. Saudara Yao Mei tahu bahwa hanya ketiga orang ini yang bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Dia berencana menggunakan nyawa ketiga orang ini untuk mengancam sentian agar melepaskannya. Qian Yue berpikiran sama, jadi dia mendorong Xiongkuo, kakak, adik, dan Yao Mei ke depannya. Setelah sentian membunuh selusin biksu dari keluarga Kui, dia juga mendarat di puncak gunung. Sentian, cepat pergi, ini jebakan, jebakan untukmu. Setelah Yao Mei melihat sentian, dia segera berteriak. Yao Mei belum mengetahuinya, tapi sentian telah mematahkan formasi yang ditujukan ke sentian. Sentian, lepaskan aku, demi adikku, dia masih mengkhawatirkanmu. Kata saudara Yao Mei kepada sentian. Sentian, berhentilah bergerak maju, atau aku akan membunuh mereka bertiga. Qian Yue mengancam sentian dengan nyawa kakak, adik, dan Yao Mei Xiongkuo. Kamu membunuh mereka bertiga, apa hubungannya denganku? Kami bukan saudara, tapi kamu membunuh mereka, tapi kamu kehilangan orang yang berbagi urat batu roh peri denganku. Sentian tampak acuh tak acuh dan terus berjalan ke depan. Ketika Qian Yue mendengar ini, dia tampak sangat panik. Jika nyawa ketiga orang ini tidak dapat mengancam sentian, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menghadapi sentian. Wah, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Saat ini, suaraku itu berdering. Saya melihat Ku itu dan Master Luan terbang, dan dalam sekejap mereka mendarat di depan sentian. Tuan Kui, Anda di sini, sentian telah merusak formasi, tidak mungkin dia bisa terjebak. Mata Qian Yue tiba-tiba berbinar, seolah dia telah melihat penyelamat. Kegugupanku mereda dan senyum santai muncul di wajahku.
Kakak Yao Mei juga menghela nafas panjang. Sekarang Kuitu dan Master Luan ada di sini, mereka tidak perlu takut pada Sentian. Qian Yue, jangan khawatir. Karena kamu telah tunduk pada keluarga Kui kami secara alami akan melindungimu. Kata Kuitu dengan bangga. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah dikalahkan oleh Sentian. Sekarang Tuan Luan ada di sini, dia berpikir mereka berdua bisa mengalahkan Sentian bersama-sama. Apakah kamu Sentian? Mampu mematahkan formasiku adalah suatu prestasi, tapi jangan berpikir bahwa hanya karena kamu merusak formasiku, kamu berhak berteriak di depanku. Formasi yang aku buat hanyalah level terendah. Bahkan jika kamu menghancurkannya, kamu tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Tuan Luan memandang Sentian dan berkata dengan nada meremehkan. Apakah aku pamer? Sentian tersenyum tipis, jika aku pamer, kamu pasti sudah mati sekarang. Beraninya kamu hanyalah seorang biksu Mahayana tingkat pertama, beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku. Bahkan 3 jenderal binatang buas yang hebat akan memperlakukanku dengan hormat ketika mereka melihatku. Kamu pikir kamu ini siapa? Tuan Luan berteriak dengan tajam. Sebagai penyihir formasi senior, dia memiliki status tinggi di kota binatang. 3 jenderal binatang buas sedang merayu dia, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sekarang Sentian, seorang biksu Mahayana tingkat pertama, berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja Guru Luan marah. Apakah ketiga jenderal binatang buas itu sangat kuat? Sentian mendengus dingin. Sekarang Sentian telah menerobos ke alam Mahayana, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Menghadapi kekuatan 3 jenderal binatang besar di alam Mahayana tingkat 8, Sentian tidak lemah sama sekali. Nak, apakah kamu sedikit terlalu gila? Apakah menurutmu karena kamu bisa melompati pertempuran, kamu bisa mengabaikan ketiga jenderal binatang itu? Biar ku beritahu, keluarga Kui kami adalah pemimpin dari 3 jenderal binatang buas. Ayahku telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat 8 dan akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat 9. Dan rumah Kui kami memiliki 3 biksu dari alam Mahayana tingkat 6 dan lebih dari 10 biksu dari alam Mahayana tingkat kelima. Ada lusinan beku di bawah alam Mahayana tingkat kelima. Bagaimana Anda, alam Mahayana tingkat pertama yang kecil, mampu memiliki kekuatan seperti ini? Kuitu melaporkan kekuatan keluarganya dengan tatapan arogan. Kekuatan semacam ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota binatang. Kuitu juga tahu bahwa Sentian memiliki kekuatan tertentu, tetapi kekuatan satu orang terlalu kecil dibandingkan dengan seluruh rumah Kui yang bersamanya. Kuitu menatap mata Sentian dengan bangga. Dia ingin melihat ketakutan di mata Sentian. Menurutnya, meskipun Sentian adalah seorang jenius, meskipun dia bisa bertarung melampaui level tersebut, meskipun dia memegang pedang spiritual di tangannya, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang biksu Mahayana tingkat pertama. Kekuatan semacam ini di Kui Mansion bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Sentian. Sentian memandang Kuitu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan pemandangan itu menjadi hening sejenak. Saudara Qian Yue dan Yao Mei mengira Sentian ketakutan, dengan senyum bangga di wajah mereka. Jika keluarga Kuimu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, aku sendiri yang dapat menghancurkan keluarga Kuimu. Sentian berkata dengan tenang. Jika dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9 sekarang, Sentian tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Namun kini Sentian telah menerobos ke alam Mahayana, jadi jika ia menggunakan segala cara, bukan tidak mungkin keluarga Kui akan hancur. Sentian sama sekali tidak mengambil siapapun yang berada di alam Mahayana tingkat kelima atau keenam. Satu-satunya orang yang mengancam Sentian adalah Kui Wanxing dari keluarga Kui, yang berada di alam Mahayana tingkat 8. Tampaknya kota binatang buas ini sudah terlalu lama tertutup dari dunia luar, dan tidak mengetahui apa yang ada di dunia luar. Lebih dari selusin biksu Mahayana kelas 5 dan 6 berani menjadi begitu sombong dan mendominasi. Hahaha, kamu gila sekali, kamu tidak takut angin bertiup ke lidahmu. Kuitu tertawa. Semakin arogan Sentian, semakin menghina Kuitu. Bagaimanapun, orang yang benar-benar kuat tidak akan begitu sombong. Hanya gertakan saja kamu berani berbicara seperti ini. Tuan Kui, tanganku gatal, biarkan aku yang menanganinya. Tuan Luan sudah gatal mendengarkan bualan Sentian, jadi dia berencana menyerang Sentian.
Ini juga untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa bagaimanapun juga, formasi barusan memang dirusak oleh Sentian. Pada saat ini, jika dia tidak dapat menempatkannya, jika Sentian menyerah, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tuan Luan, terima kasih atas pekerjaanmu. Ku itu mengangguk. Mata Tuan Luan menjadi tajam, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra kuno dan misterius. Dua titik cahaya besar muncul di udara. Kedua titik cahaya besar itu mulai berputar perlahan, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan membentuk pola formasi yang kompleks dan besar, menjebak Sentian dengan kuat di tengah. Nak, hanya karena kamu bisa mengalahkanku untuk sementara, bukan berarti kamu bisa mengalahkan semua metodeku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara pembentukan yang sebenarnya. Ada sedikit kebanggaan dan penghinaan dalam suara Guru Luan, seolah-olah dia telah meramalkan bahwa Sentian tidak akan berdaya dalam formasi ini. Namun, menghadapi tekanan luar biasa dari formasi tersebut, Sentian tampak sangat tenang. Matanya terpejam sedikit, seolah merasakan sesuatu, lalu tiba-tiba terbuka, dan kilatan cahaya melintas. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, mengetuk kekosongan dengan ujung jarinya, dan membisikkan satu kata, penjelasan. Dengan minuman ringan ini, topeng formasi yang awalnya tampak tidak bisa dihancurkan mulai menunjukkan retakan kecil, dan kemudian pecah seperti cermin pecah, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di udara. Sentian masih berdiri di sana, pakaiannya berkibar dan ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah gangguan kecil. Apa? Wajah Tuan Luan langsung berubah menjadi pucat. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Formasi yang sangat dia banggakan dengan mudah dipatahkan oleh Sentian. Tidak ingin berdamai, Guru Luan sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan tangannya dengan cepat berubah dalam upaya untuk mengatur ulang formasi yang lebih kuat. Namun sekeras apapun dia berusaha, tidak peduli betapa rumit dan berubahnya formasi itu, kapanpun formasi itu akan terbentuk, Sentian akan selalu menemukan kekurangan dengan cara yang luar biasa dan dengan mudah menyelesaikannya. Tuan Luan, formasimu sepertinya tidak lebih dari ini. Senyuman tipis muncul di bibir Sentian, nadanya penuh percaya diri dan ketenangan. Wajah Tuan Luan membiru dan pucat. Dia tahu jika dia melanjutkan, itu hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, menarik semua kekuatan spiritualnya, dan tubuhnya sedikit gemetar, jelas sangat terkejut dengan kekuatan Sentian. Tuan Kui, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Luan menundukkan kepalanya, dengan sedikit rasa malu dan frustrasi dalam suaranya. Kui itu melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Master Luan akan cukup untuk mengalahkan Sentian dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan begitu tidak terduga. Saudara Qian Yue dan Yao Mei juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Dari sudut pandang ini, keterampilan formasi Sentian memang jauh lebih kuat daripada Master Luan ini. Saudara Xiong Kuo dan Yao Mei sangat senang melihat Sentian menghancurkan formasi Guru Luan dengan mudah. Tampaknya mereka bisa diselamatkan. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Ku itu memandang Sentian dan sedikit mengernyit. Sungguh konyol kalau kamu berani menyebut dirimu master hanya dengan menghancurkan formasi. Sentian memandang Guru Luan dengan jijai, ekspresinya juga santai. Tapi Tuan Luan tidak marah saat mendengar ejekan Sentian. Matanya tertuju pada Sentian, dengan cahaya yang lebih rumit bersinar di matanya. Wah, kamu telah digepleki. Tiba-tiba, senyuman sinis muncul di wajah Tuan Luan. Bersambung.